di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 81, taklif atau karangan yang menyusun yaitu Al-Amil Al-Fadil Al-Alim Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yaitu atas matan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi. Semoga memberikan manfaat kepada kita oleh Allah dengan beliau, dengan sebab beliau dan dengan sebab ilmu-ilmu beliau. Di dalam kitab Muraqi Ubudiyah disebutkan qala Muaz radhiyallahu an, telah berkata oleh sahabat Nabi yang bernama Muaz radhiyallahu an. Kata Muaz, ya Rasulullah, anta Rasulullah, anta ma'sumun minaz zunub. Ya Rasulullah, engkau ini seorang rasul dan engkau sudah ada jaminan dari Allah, anta ma'sum. Engkau ini sudah yaitu pangkatnya ma'sum. Arti ma'sum itu terjamin, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Jadi ada yang menuntun, ada yang membimbingnya. Ya, begitu mau melakukan dosa, mau melakukan kesalahan, ada yang menegurnya langsung, malaikat Jibril. Ya, salah satu contohnya surat Abasa. Begitu Rasulullah melakukan kesalahan langsung ditegur, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu salah satunya. Jadi kata Muaz, ya Rasulullah, engkau ini enak, sudah ada jaminan, ya, dijamin yaitu terpelihara daripada dosa dan kesalahan, dan dijamin pula yaitu sudah masuk surga, tenang hidupmu, aman. Wa ana Muaz, sedangkan aku ini seorang Muaz. Dalam artian seorang yaitu hamba yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya. Ya, di sana disebutkan Muaz secara khususnya, tetapi secara umumnya kita semua. Ya, kami ini bagaimana? Begitu maksudnya. Walaupun di sana disebutkan ana Muaz. Ya, saya ini Muaz bagaimana? Kaifa li bin najati wal khulasi min zalik. Saya ini seorang Muaz, seorang yaitu hamba yang lemah, yang tidak berdaya, bagaimana bisa selamat dan yaitu bisa terjamin daripada yang demikian itu, gitu ya. Kami adalah yaitu sahabatmu, kami adalah umatmu yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, bagaimana bisa selamat min zalik daripada yang demikian itu. Apa yang disebut dengan min zalika daripada yaitu hadis ini? Yang pertama al-ghaibatu. Bagaimana kami bisa selamat daripada menggibahkan orang lain, daripada menggunjingkan orang lain. Lidah ini memang hobinya itu dia, ngomongin orang, sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi kebiasaannya. Bagaimana kami bisa selamat daripada itu? Sedangkan penyakit ghibah ini luar biasa, sampai turun ayat secara khusus, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jadi koreksi sendiri kesalahanmu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Apa peribahasanya? Semut di seberang lautan nampak jelas, kelihatan, sedangkan gajah di pulau pematang nggak nampak. Apa itu? Dosa orang lain, kesalahan orang lain sekecil apapun nampak di depan mata dia itu dan menjadi pembicaraan. Nah, itu dia, menjadi obrolan di mana-mana, menjadi gosip. Sedangkan yaitu kesalahannya yang besar ini tidak nampak, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Memang melihat yaitu noda di baju orang lain lebih mudah daripada melihat koyak di baju sendiri. Ya, noda di baju orang lain sekecil apapun nampak sama kita, tetapi koyak di baju kita nggak sadar. Kadang-kadang baju kita koyak. Begitu ya itu. Kita ngomongin orang lain pintar, pandai kita, gosipin orang lain, tapi mengoreksi diri sendiri, membenarkan diri sendiri, meluruskan diri sendiri, ini susah kita. Dan inilah hebatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar
begitu sedang duduk-duduk dengan yaitu para sahabat, yang pertama kali yang diucapkan, wahai sahabatku, apa kira-kira kesalahanku ini? Apa kira-kira kekuranganku ini? Kalau ada sahabat yang memberitahu kekurangan Sayyidina Umar, luar biasa senangnya Sayyidina Umar, bukan marah. Walaupun Sayyidina Umar itu pemarah, ya, tukang kelahi, tapi kalau ada sahabatnya yang memberitahu tentang kekurangan dirinya, luar biasa senangnya, Pak. Bahkan tidak jarang sahabat Sayyidina Umar memberikan hadiah kepada para sahabat yang telah memberitahu tentang kekurangannya. Begitu Sayyidina Umar itu. Kalau kita coba, ya, dibicarakan yaitu kekurangan kita, nah, diobrolkan kekurangan kita, kalau nggak ngamuk kita, Sayyidina Umar senang dia, bahkan diberikan hadiah. Terbalik dia. Jadi menggunjingkan orang, menggunjing ini adalah membicarakan keburukan orang lain yang memang faktanya dilakukan oleh orang lain, yang apabila terdengar oleh yang melakukannya dia nggak senang. Itulah ghibah namanya. Memang dilakukan oleh orang itu, dibicarakan oleh kita. Kalau mendengar orang yang melakukannya tadi, dia nggak suka dibicarakan keburukannya tadi, itulah ghibah namanya. Memang benar dilakukannya itu, faktanya memang dilakukan, tapi kita bicarakan, dengan dibicarakan dia tidak senang, itulah ghibah. Tetapi kalau kita membicarakan yang tidak sebenarnya, mengada-ngada, itulah fitnah namanya. Beda dia, ya. Jadi ghibah, dosa ghibah ini sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Fala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing oleh sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian yaitu suka memakan bangkai saudara kalian? Begitu ada yang meninggal, bukan dikubur, kita cincang, ya, kita masak dagingnya, kita goreng dia, kita yaitu rendang dia. Begitu sudah yaitu dicincang, direndang, kita makan. Maka seperti itulah dosa menggibahkan saudara kita, seperti memakan bangkai saudaranya. Itu tadi, ada saudara kita bukannya difardu kifayah, kan malah dicincang, dimasak, kita makan. Maka seperti itulah dosa menggibah tadi. Asyaddu minaz zina, kata Nabi. Menggibahkan orang lain, menggibahkan saudaramu, mengomongkan orang lain, menggosipin saudaramu, maka dosanya melebihi daripada berzinah, Pak. Bahkan yaitu seperti menzinahi ibu kandungnya. Begitu yaitu menjijikkannya itu. Menggibah, maka lebih dahsyat dosanya, lebih buruk dosanya daripada menzinahi, menyetubuhi ibu kandungnya. Kenapa yaitu ghibah ini lebih dahsyat daripada zina? Kalau berzina, begitu bertobat, Allah langsung terima taubat kita. Tetapi kalau kita menghibah, bertobat kita kepada Allah, Allah tidak akan menerima taubat kita sebelum yang diburuk-burukan itu, yang dijelek-jelekkan oleh kita, memaafkan kita. Itu maksudnya. Allah tidak akan mengampunkan dosa kita sebelum orang yang kita bicarakan itu, sebelum orang yang kita jelek-jelekan itu, sebelum orang yang kita buruk-burukan itu memaafkan daripada perbuatan kita. Oleh karena itu kata Nabi, dosa menggibah lebih besar daripada dosa berzina. Hati-hati. Oleh karena itu kata Muaz, bagaimana kami bisa selamat dari lidah ini ya Rasul? Lidah kami ini suka yaitu keterlanjuran, ya, suka nggak sadar kami begitu duduk 2 orang 3 orang sudah yaitu orang lain yang kami bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, kami ini adalah hamba yang lemah. Bagaimana kami bisa selamat daripada perkara yang kedua? Apa itu? Wal fakhri. Apa itu fakhri? Angkuh terhadap harta dan benda. Ya, jadi merasa angkuh karena yaitu memiliki harta yang banyak, kekuasaan yang besar. Ini sudah jadi menjadi pakaian. Ya, yang tadinya hidup biasa-biasa saja, ada omongannya itu. Kalau nanti aku punya mobil,
Kamu kalau kita pergi kemana-mana nanti aku bawa kamu, kan gitu. Itu omongan yang belum punya mobil. Begitu sudah punya mobil, lupa dia. Begitu lewat jumpa kawan sekampungnya, kawannya itu tetangganya, apa yang dia lakukan? Cuman membunyikan klakson. Kadang-kadang ada air yang becek sengaja ditabrakkan supaya kena ciprat orang, kan gitu. Begitu dia. Jadi yang kedua ini penyakit yang mudah terhinggapi, kita mudah yaitu terhinggapi adalah wal fakhri, sombong, angkuh terhadap yaitu harta yang kita miliki, atau yaitu kita punya jabatan. Begitu kita punya jabatan, kedudukan, kekuasaan, maka disitulah timbulnya. Dan yang namanya setan ini memang pintar dia. Ibarat penari mengerti betul irama gendang. Mendatangi orang yang berharta, maka dia timbulkan sifat bakhilnya. Mendatangi para pejabat, dia timbulkan sifat zalimnya. Begitu dia. Itu pintar itu yang namanya setan tadi.